Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita part keempat dari cerita kemarin. By the way, terima kasih ya pada para viewer yang telah mensupport channel Cocot Bidal hingga hampir sampai 10.000 subscriber ya Mok. Dan tanpa banyak cincong lagi, langsung saja ada janda lewat jangan kepincut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan kedua kakak dari Hyuk dan juga Soh sedang berhadapan akan bertarung. Sambil terlihat Hyuk yang di tengah dan ia pun bergumam. Situasinya jadi semakin menarik. Aku penasaran siapa yang akan menang kalau mereka bertarung. Tapi tiba-tiba terdengar suara ayah Sok yang berkata, "Berhenti! Kalian berada di hadapan kepala keluarga, bersikaplah dengan bijak." Sambil tangannya menunjuk ke arah ayah Hyuk itu, lalu di sana terlihat anaknya yang menghela napas dan ia pun berkata, "Kepala keluarga, saya tadi begitu emosional, mohon maaf atas perilaku saya." Sambil ia meminta maaf di hadapan ayah Hyuk itu, lalu ayah Hyuk pun berkata, "Tidak masalah, lagi pula kau itu seorang pemuda yang mudah tersulut emosi." Lalu ia pun menjawab, "Terima kasih atas pengertian Anda yang murah hati Tuan." Lalu kakak Hyuk pun meminta maaf sambil berkata, "Maafkan aku karena telah menimbulkan keributan." Dari samping Hyuk pun melihat itu sambil bergumam, orang tua ini merusak semua kesenangan karena ikut campur. Ada mau bertarung saja yang dipikirkan Hyuk ini. Lalu tiba-tiba ayah Soh pun menoleh ke arah Hyuk dan ia pun berkata, "Bukankah kau penyebab dari semua keributan ini? Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya, apa kau yang menyakiti Soh?" Lalu di sana Hyuk pun menjawab, "Apa kau ingin mengetahui kebenarannya?" Sambil terlihat wajah psikopatnya. Dan di sana orang itu pun bergumam, orang ini." Dan ia pun berkata, "Beritahu aku kebenarannya." Hyuk di sana pun akan menjawab dan semua orang di sana menanti jawaban Hyuk. Tapi tiba-tiba Hyuk pun akting muntah darah di depan mereka semua. Dan di sana Hyuk pura-pura kesakitan dan di belakangnya Ucrit pun berkata, "Ya ampun, lot kedua, kau tidak apa-apa." Sambil mereka semua cemas oleh keadaan Hyuk itu. Lalu Hyuk di sana dibantu berdiri oleh Ucrit. Ucrit pun berkata, "Baru saja kami berpikir kalau Anda sudah lebih baik, penyakit Anda mulai kambuh lagi Tuan." Lalu di sana Hyuk pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, "Apa kau melihat sesuatu?" Ucrit pun menjawab, "Melihat apa Tuan?" Ternyata Hyuk menunjuk ke arah pelangi sambil ia berkata, "Ada pelangi darah yang terbentuk dari darahku." Di sana Ucrit pun menjawab, "Ini bukan saatnya untuk mengagumi hal itu Tuan." Lalu dari belakang ayah Hyuk pun berkata bahwa Hyuk kembali ke kamarnya dan hubungi dokter. Lalu Ucrit pun menjawab, "Baik Tuan." Sambil Hyuk dan Ucrit itu menuju ke kamar Hyuk. Lalu terlihat mereka semua yang melihat keadaan Hyuk di sana dan mereka semua terdiam. Dan tiba-tiba Hyuk pun batuk dan mereka semua pun kaget. Dan Hyuk pun berkata lagi, "Muncul pelangi lagi." Lalu Ucrit pun menjawab, "Tolong jangan bicara lagi Tuan." Di sana mereka semua pun terbengong. Lalu ayah Hyuk pun berkata, "Yungnim, kau melihatnya kan?" Sambil ia menoleh ke arah orang itu. Lalu mereka berdua pun terdiam karena melihat keadaan dari Hyuk. Di sana ayah Hyuk pun berkata, "Apa yang kau katakan pada anak lemah dan sakit-sakitan itu? Katakan lagi kalau kau bisa." Dan mereka semua pun terdiam. Lalu terlihat ayah Soh mencari-cari alasan dan ia pun berkata, "Kepala keluarga, Soh juga merasa tidak enak badan, jadi mari kita bicarakan detailnya nanti." Lalu di sana Soh pun menjawab, "Aku baik-baik saja ayah." Lalu ayahnya di sana marah dan berkata, "Kau kesakitan?" "Tidak, kau pasti sedang kesakitan." Lalu di sana Soh pun menjawab, "Iya ayah, aku tiba-tiba merasa sakit." Sambil mereka semua pun pergi dari hadapan ayah Hyuk itu. Lalu Soh pun berkata, "Ayah, aku merasa sangat marah." Lalu ayahnya dari belakang menepuk pundak dari Soh itu dan berkata, "Tenanglah anakku, hari pembalasan dendam tidak akan lama lagi." Lalu kita dibawa ke sisi Hyuk yang pura-pura kesakitan tadi sambil ia dirangkul oleh Ucrit. Di sana Hyuk semakin tegak berdiri
Dan ia tiba-tiba mendorong Ucrit di sana sambil berkata, "Aku sudah baik-baik saja, lepaskan aku." Sambil terlihat Ucrit yang akan terjatuh dari sana. Lalu Ucrit di sana terjatuh dan berkata, "Anda tidak sakit, Tuan?" Hyuk pun menjawab, "Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit berakting tadi." Lalu Ucrit pun berkata, "Anda menakuti saya, Tuan. Kenapa Anda melakukan itu?" Hyuk di sana pun menjawab, "Sungguh merepotkan untuk membuat alasan ya. Berkatku situasinya sudah membaik kan?" Lalu Ucrit memegang kepala Hyuk sambil berkata, "Sikap Tuan semakin aneh. Apa itu karena demam tinggi yang Anda alami sebulan yang lalu?" Di sana Hyuk pun makin marah. "Hentikan omong kosongmu, pergi dan bawakan aku sebuah pedang yang layak sekarang." Sambil terlihat si Ucrit di sana yang terkejut dan ia pun berkata, "Sebuah pedang?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman dari keluarga Namgong. Di sana ayahnya pun berkata, "Bagaimana keadaan Hyuk?" Lalu kakak Hyuk pun menjawab, "Sepertinya dia baik-baik saja." Lalu ayahnya pun berkata, "Tidak apa-apa meskipun dia memuntahkan begitu banyak darah." Lalu kakak Hyuk pun menjawab, "Berdasarkan apa yang dikatakan Ucrit, dia hanya berpura-pura, ayah." Ayahnya di sana pun terkejut dan berkata, "Apa? Itu berarti Hyuk benar-benar menghajar Soh? Bagaimana menurutmu?" Lalu kakaknya pun berkata, Sulit dikatakan, ayah." Lalu ayahnya pun berkata lagi, "Tidak mudah bagi Hyuk yang baru berlatih seni bela diri dalam waktu singkat dengan tubuh itu untuk mengalahkan Soh. Jika yang dikatakan kakakku kemarin benar, maka Hyuk adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya." Lalu kakak Hyuk pun berkata, "Kuharap apa yang dia katakan itu benar, ayah." Ayahnya pun berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama." Lalu beberapa saat kemudian terlihat pepohonan. Di sana Hyuk pun berkata, "Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa melihatku di sini." Ternyata Hyuk memasuki hutan di sana. Lalu ia pun berkata, "Kalau aku menggunakan perban ini untuk melindungi pergelangan tanganku, maka pergelangan tanganku seharusnya dapat bertahan. Bagus, seharusnya ini cukup untuk menahan pergelangan tanganku tetap di tempatnya." Sambil ia membetulkan perbannya itu, lalu ia pun berkata lagi, "Coba kulihat." Ia pun menghayunkan pedangnya. Lalu ia pun bergumam, "Ini cukup berat. Kalau aku tidak memakai perban pada pergelangan tanganku, aku akan mungkin tidak akan bisa bertahan lama." Lalu ia membayangkan kakaknya dan kakak Soh di sana. Ia pun bergumam lagi, "Aku yang sekarang bahkan tidak dapat sebanding dengan salah satu dari mereka. Aku tidak boleh besar kepala hanya karena mengalahkan beberapa preman dan seorang seniman bela diri rendahan keluarga Namgong. Sejarah palsu atau bukan, aku harus menangani apa yang ada di depanku terlebih dahulu." Sambil ia mengibas-ngibaskan pedangnya di sana. Lalu terlihat ia sangat terampil memainkan pedangnya hingga dedaunan di sana pun bergetar dan berjatuhan akibat ayunan dari pedang Hyuk itu. Terlihat Hyuk menebas ke segala arah hingga pepohonan itu daunnya berterbangan di area sekitarnya. Ia pun bergumam, "Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan berlatih. Aku harus mengembalikan setidaknya 30% dari kekuatan asliku." Lalu terlihat angin yang berhembus dengan kencang akibat tebasan dari pedang Hyuk. Di sana Hyuk kelihatan gagah dan bergumam, "Energi dari teknik Heavenly Ducking sudah bertambah 2 kali lipat. Tidak sia-sia aku melatih sampai setengah mati." Sambil ia terlihat menebas-nebas di sana, lalu terlihat 3 pohon di depannya dan tiba-tiba pohon itu pun tumbang akibat satu tebasan dari Hyuk. Di sana Hyuk pun terdiam dan ia pun bergumam, cuma segini saja. Sepertinya aku masih harus banyak berlatih. Apakah ini karena aku memakai senjata yang tidak bisa digunakan oleh tubuhku? Bagaimana bisa putra keluarga Namgong tidak tahu cara memakai pedang? Aku harus mempelajari teknik bela diri pedang keluarga Namgong yang cocok untuk tubuh ini. Sambil ia melihat ke arah pedangnya itu. Lalu dengan tatapan tajam ia pun bergumam, "Aku akan mencoba 13 Flashing Thunderbolt." Dan ia menebas dengan gerakan sangat cepat sambil ia bergumam, "Aku harus membuatnya jadi lebih sederhana dan cepat, memusatkan kekuatan yang tersebar ke dalam satu serangan. Aku akan meminimalisir gerakan yang tak
perlu, sambil terlihat kobaran aura petir di sana, dan ia menebas ke arah pohon itu hingga pohon itu pun tumbang. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bayangan dari Hyuk di sana di dalam gumpalan debu, dan di sana Hyuk pun batuk dan berkata, ini jauh lebih baik. Aku berhasil mengurangi gerakan di teknik ini sampai menjadi 3 gerakan saja. Jadi tidak bisa disebut lagi 13 Flashing Thunderbolt lagi. Akan kuberi nama teknik Triple Lightning Sword. Aku membutuhkan waktu 3 bulan untuk menguasai teknik ini. Tidak, akan kukuasai dalam 1,5 bulan. Karena aku perlu berlatih teknik gerakan, mungkin aku harus berlatih lebih lama. Mengapa aku sang terkuat di dunia perlu memikirkan hal semacam itu? Bagiku ini mainan anak-anak. Melakukan hal seperti ini membuat harga diriku terluka. Sambil ia berjalan di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kediaman keluarga Nanggong, dan di sana seseorang pun berkata, "Ayah, apa ayah memanggilku?" Lalu terlihat seseorang yang kumisnya tipis dan jenggot kecil di sana pun bingung melihat buku di sana. Lalu terlihat Uhtred tadi yang berbicara padanya, ternyata itu adalah ayah Uhtred, dan ia menotal sana sini. Lalu Uhtred pun berkata, "Apa pekerjaan ayah sudah selesai?" Ayahnya pun menjawab, "Bekerja dengan kondisi keuangan yang kritis sangat merepotkan. Ayah sudah berhasil mengatasi semua masalah yang ada sampai hari ini, tapi ayah tidak tahu apakah bulan depan kita masih bisa bertahan." Lalu Uhtred di sana pun berkata, "Apakah situasi kita seburuk itu sekarang?" Ayahnya pun menjawab, "Ayah akan mengurus masalah di keluarga ini. Kamu tidak usah cemas. Ayo minum teh dulu." Lalu terlihat teh di sana, dan ayahnya berkata lagi, "Alasan ayah memanggilmu adalah karena Tuan Hyuk. Ayah dengar dia menjadi sangat berbeda sekarang. Menurutmu apa yang terjadi padanya mengingat kamu melayaninya secara langsung?" Lalu Uhtred pun menjawab, "Dibandingkan 1,5 bulan yang lalu, dia memang menjadi sangat berbeda, baik tubuh dan pikirannya, ayah." Lalu ayahnya pun berkata, "Apa kondisi tubuhnya membaik?" Lalu Uhtred di sana menjawab, "Iya, tubuhnya jadi jauh lebih baik, tapi dia masih merasa sakit kalau terlalu memaksakan diri, ayah." Ayahnya pun berkata, "Ayah senang kalau rumor itu benar. Apa dia makan obat dengan baik?" Uhtred pun menjawab, "Bukan cuma makan, dia bahkan memakannya dengan sangat lahap, ayah. Bahkan seakan dia kerasukan hantu yang tidak pernah minum obat sebelum mati." "Apa ini alasan ayah memanggilku? Karena obatnya?" Lalu di sana ayahnya pun terdiam, dan Uhtred pun berkata, "Obat yang mahal itu sangat membebani pengeluaran, dan ayah ingin mengurangi pembelian obat sebanyak mungkin. Itu maksud ayah, benar kan?" Lalu ayahnya pun berkata, "Jujur saja, ayah ingin melakukan itu, tapi kepala keluarga bersikeras dengan keputusannya, jadi itu masih tidak mungkin." Lalu Uhtred pun berkata lagi, "Jadi ayah ingin aku mencoba memujuk kepala keluarga untuk mengurangi pembelian obat?" Ayahnya pun berkata, "Ayah akan berterima kasih kalau kau bisa melakukan itu, anakku." Lalu Uhtred pun berkata, "Aku akan mencobanya, tapi aku tidak tahu apa ini berhasil." Ayahnya dengan tatapan serius berkata, "Ayah akan mengandalkanmu, Uhtred. Karena klan bela diri hanya tertarik pada seni bela diri, tapi untuk mempertahankan dan mengembangkan klan tetap saja butuh uang. Orang seperti kita harus membantu klan agar keuangannya stabil." Lalu Uhtred pun berdiri akan pergi, dan ia pun berkata, "Aku akan mengingat itu, ayah." Lalu sebelum Uhtred pergi, ayahnya pun berkata, "Uhtred," dan Uhtred di sana pun terdiam. Ayahnya berkata lagi, "Apa kau merasa kesulitan?" Lalu Uhtred pun menoleh, dan ia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tapi aku masih bisa mengatasinya, ayah." Lalu selang beberapa waktu kemudian terdengar suara, "Sial, robek lagi." Ternyata itu adalah tangan yang diperban dan berdarah, dan itu adalah tangan Hyuk, dan ia pun berkata, "Aku masih harus berlatih agar terbiasa dengan teknik Triple Lightning Sword, tapi tubuh ini masih belum kuat." Lalu ia berteriak memanggil Uhtred dan berkata, "Hei Uhtred, apa obatnya belum siap?"
pergi kemana lagi dia? Makan 2 obat sekaligus mungkin akan bagus. Sambil ia memegang pedangnya dan pergi mencari Ucrit. Lalu ia pun berkata, aku tidak punya pilihan lain selain makan obat itu setelah latihan. Lalu ia bergumam, kondisi keuangan keluarga Namgong kritis karena harus mengobati putra kedua mereka. Lalu di sana dengan tatapan tajam Hyuk pun berkata, kenapa mereka tidak bisa membeli 1 obat sekalipun? Sambil ia menuju ke arah sesuatu dan di sana ia pun berkata, sebaiknya jangan terlalu jauh, mungkin aku berlatih di halaman depan saja. Lalu terlihat ia berlatih di halaman depan rumahnya dan ia pun berteriak, ya, sambil ia menebas-nebaskan pedangnya itu di depannya. Dan ia pun berkata, kondisi tubuhku sedang tidak bagus hari ini. Sepertinya aku harus istirahat dulu sampai Ucrit membawakan obatnya. Dan ia pun menyeret pedangnya itu. Lalu dari atas ia diawasi seseorang dan seseorang itu pun berkata, begitu ya, itu ternyata mata-mata dari kakak dari ayah Hyuk kemarin itu. Tapi dari dalam Hyuk pun merasa ada sesuatu dan ia berkata, ada tikus yang menyelinap. Aneh, kenapa keluarga Namgong terus mengawasiku? Apa keluarga yang menyuruh mereka? Aku cukup yakin kalau kepala keluarga yang menyuruhnya dia terlalu sayang dan terobsesi dengan putranya. Lalu di tempat lain seseorang pun berkata, dia berlatih seni bela diri. Ternyata itu adalah mata-mata yang melapor kepada tuannya itu. Dan ia pun berkata, tapi tekniknya biasa saja, dia sangat ceroboh. Lalu tuannya pun berkata, seseorang yang mengidap Nanjing Flow Block Edge mempunyai batas tertentu di dalam tubuhnya. Lalu mata-mata itu pun berkata, dia terlihat lebih sehat dari yang seharusnya, tapi tidak ada alasan untuk memikirkan dia. Tuannya pun berkata, apa Soh kalah karena tidak hati-hati? Dia kalah melawan Hyuk? Bodoh sekali. Andai saja dia mempunyai separuh kekuatan dari kakaknya. Lalu mata-matanya pun berkata, haruskah saya terus mengawasi Namgong Hyuk? Dan tuannya pun menjawab, tidak perlu, sekarang kita sudah punya informasi yang cukup tentang dia. Kita harus konsentrasi dengan apa yang ada di depan kita. Lalu mata-matanya pun terkejut dan berkata, kita akan bergerak sekarang, bukankah masih terlalu awal tuan? Tuannya pun berkata, kurasa ini adalah saat yang tepat untuk bergerak, saatnya memanen apa yang kita tanam. Dan ternyata mereka menyusun strategi jahat kepada keluarga Namgong Mok. Lalu beberapa saat kemudian terlihat hutan di sana dan terjadi ledakan sangat dahsyat. Di sana ledakan itu membara-bara dan ternyata itu akibat ulah Hyuk yang mengeluarkan skillnya hingga semua pepohonan di sana pun tumbang. Terlihat Hyuk sangat gagah dan ia pun muntah darah di sana, berkata, sialan, penyakitku langsung kumat kalau aku memaksakan diri. Sambil ia menancapkan pedangnya di sana, lalu ia pun berkata, ini buruk, sepertinya perjalananku masih sangat panjang, tubuh ini sangat payah. Sambil ia terlihat duduk di sana dan ia pun berkata lagi, membosankan kalau berlatih dengan pohon yang tidak bisa menyerang balik. Menebas sesuatu akan lebih menyenangkan kalau objeknya menyemburkan darah atau berteriak. Aku rindu kehidupan yang dulu. Lalu sambil ia berjalan pun berkata, sepertinya saat yang menyenangkan akan tiba sebentar lagi. Aku harus makan obat yang banyak saat pulang nanti. Sambil ia menuju pulang ke rumahnya dan di sana ia pun sudah sampai di keluarga Namgong dan seseorang pun berkata, Tuhan, ternyata itu adalah Ucrit. Dan di sana Hyuk pun berkata, akhirnya saya menemukan Anda. Anda pergi kemana saja? Saya tidak bisa menemukan Anda dimanapun. Bawakan aku obatnya 2 kali lebih banyak. Lalu Ucrit di sana pun marah dan berkata, bukannya saatnya untuk mengkhawatirkan itu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lalu dengan bodoh amat si Hyuk pun berkata, selalu saja hal yang buruk yang terjadi, kali ini apalagi Ucrit? Ucrit sambil menunjuk ke arah sesuatu dan ia berkata, Elder Mark telah mengadakan pertemuan dan orang-orang bilang kepala keluarga mungkin akan kehilangan jabatannya. Lalu dengan santai Hyuk pun berkata, begitukah? Lalu apa urusannya denganku? Lalu di sana Ucrit pun terbengong dan berkata, apa?
Dan Hyuk pun berkata, hidup kadang di atas kadang di bawah, akan melelahkan kalau hidup dengan obsesi terhadap jabatan. Lalu ia pun bergumam, oh kedengarnya seperti cerita hidupku ya. Lalu Ucrit dari belakang pun berkata, Anda tidak boleh bicara begitu, kepala keluarga adalah ayah Anda. Alasan kepala keluarga berada di situasi ini adalah karena dia mengeluarkan banyak uang untuk membelikan obat yang diperlukan. Kalau kepala keluarga dipaksa mundur dari jabatannya, Anda tidak akan bisa makan obat itu lagi. Apa hal itu Anda tidak pikirkan? Lalu Hyuk dengan polos berkata, itu tidak bisa dibiarkan sih. Lalu Ucrit pun berkata, apa Anda akhirnya mengerti kalau situasi sedang genting sekarang? Lalu Hyuk segera berlari meninggalkan Ucrit di sana sambil berkata, aku harus pastikan bahwa itu tidak akan terjadi. Lalu Ucrit dari belakang pun berkata, bukan ke sana tapi ke arah sini Tuhan. Aduh mau semangat tapi bodoh ini Hyuk ini ya. Lalu terlihat kediaman keluarga Namgong. Di sana seseorang pun berkata, bagaimana bisa kau melalaikan tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga? Kami tidak bisa membiarkanmu menghamburkan kekayaan keluarga lagi. Ternyata di sana sedang ada rapat keluarga dan seseorang di sana pun berkata, apa kau tahu berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk pengobatan Hyuk? Lebih dari 10 juta emas. Kami tidak bisa diam saja melihat keluarga kami berada di ambang kebangkrutan. Ternyata di sana terdapat rapat keluarga Namgong. Lalu ayah dari Hyuk pun berkata, ini karena aku ingin menyembuhkan Hyuk. Di sana seseorang tetua, yaitu Great Elder Namgong Wigyong, ia pun berkata, kepala keluarga, tolong jangan keras kepala. Kalau kau masih tidak ingin menyerah soal Hyuk, jabatanmu sebagai kepala keluarga bisa hilang. Lalu ayah Hyuk pun berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan jabatan kepala keluarga. Di sana mereka semua pun terkejut. Lalu ayah Hyuk pun berkata lagi, bagaimana aku bisa menjaga 2000 anggota keluarga kalau aku tidak bisa menjaga anakku sendiri? Terlihat di sisi lainnya Hyuk yang sedang mencari tempat itu, dan ia pun berkata, sepertinya bukan di sini ya, sial, aku nyasar lagi. Lalu kita dibawa ke pertemuan itu lagi. Di sana seseorang pun berkata, apa kau serius dengan perkataanmu? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Semua di sana pun terkejut. Ayah Hyuk di sana pun menjawab, kalau itu bisa menyelamatkan putraku, aku akan menyerahkan jabatan sebagai kepala keluarga. Tapi aku harap kalian bisa tetap melanjutkan pengobatan putraku. Di sana mereka semua pun makin terkejut dan seseorang pun berkata, pecundang. Seseorang yang berbicara itu adalah kakak dari ayah Hyuk, dan ia pun berkata, menyerahkan jabatanmu bukan berarti kau bisa lepas dari tanggung jawab. Yang kau lakukan adalah melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Ayah Hyuk pun berkata, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Di sana kakak Hyuk, panggil saja Bang Kumis, ia pun berkata, kami harus memeriksa apa saja yang kau lakukan dan korupsi yang terjadi selama 20 tahun ke belakang. Bahkan kalau perlu kita ke pusat penegakan hukum. Di sana semua anggota pun berkata, bukankah itu berlebihan? Meragukan kepala keluarga yang selama ini membaktikan diri pada keluarga itu itu sangat menghina. Lalu Bang Kumis pun marah dan berkata, mungkin kalian berpikir kalau aku berdarah dingin, tapi aku tidak setuju. Karena kepala keluarga menghabiskan kekayaan keluarga bukan hanya untuk pengobatan Hyuk. Di sana ayah Hyuk pun terkaget dan berkata, kakak, apa yang kau bicarakan? Lalu ketua elder pun berkata, apa kau punya bukti kalau kepala keluarga menggunakan uang untuk hal lain? Lalu Bang Kumis pun berkata, ya, aku punya. Anak yang lemah dan mengidap Nenjin Flow Block S itu saat ini sedang berlatih seni bela diri, dan belakangan dia sering pergi bahkan minum minuman keras. Apa itu masuk akal? Mereka semua pun terkaget dan berkata, apa itu benar? Tubuh Hyuk tidak bisa digunakan untuk belajar seni bela diri, apalagi minum minuman keras. Apa kita akan terus mengeluarkan uang untuk dia sekarang? Bang Kumis pun berkata, kepala keluarga, kau sungguh menggunakan uang untuk pengobatan Hyuk kan? Kami bertanya, apa kau tidak menggunakan uang untuk kepentingan lainnya? Lalu ayah Hyuk pun berkata, aku. Lalu tiba-tiba dari pintu terdengar seseorang yang datang dan berkata, "Woi,
Mereka semua terkejut dan melihat pintu itu. Ternyata itu adalah Hyuk, dan ia pun berkata, memangnya apa masalahnya di sana? Ayah Hyuk pun berkata, apa yang kamu lakukan? Ini tempat pertemuan kepala keluarga dan para elder. Kamu tidak boleh ke sini, Hyuk. Sana pergi. Lalu Bang Kumis dengan tatapan tajam ia pun berkata, tidak, ini lebih baik karena orangnya sudah ada di sini. Lebih baik kita dengarkan apa yang dia katakan. Hyuk di sana pun berkata, terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk bicara. Aku sangat terharu. Lalu terlihat seseorang yang mendekati Hyuk sambil berkata, aku akan bertanya langsung padamu. Ternyata itu adalah Bang Kumis, dan ia pun berkata, apa kamu sudah menyembuhkan Nanjing Flow Block Edge? Lalu dengan percaya diri Hyuk pun menjawab, belum sepenuhnya sembuh, tapi aku merasa lebih baik sekarang. Kalau aku terus memakan obatnya, kondisiku bisa jadi lebih baik sekarang. Aku juga akan belajar seni bela diri. Lalu di sisi keluarga lainnya, ia pun berkata, Hyuk sungguh belajar seni bela diri. Ini mengejutkan. Lalu terlihat Bang Kumis sedang berkata, aku senang kau merasa lebih baik sekarang, tapi kita adalah klan bela diri. Dengan semua obat yang kau makan selama ini, kita bisa membuat pasukan seni bela diri dari yang kuat di keluarga ini. Bagaimana kalau obatnya diberikan kepada anggota keluarga yang lain, mengingat kau sudah makan obat itu sangat banyak? Di sana Hyuk pun menjawab, tidak bisa tuan. Sambil terlihat Bang Kumis yang terkejut di sana, Hyuk pun berkata lagi, sebanyak apapun obat yang mereka makan, mereka tidak akan bisa menjadi sekuat itu. Percuma saja, tapi kasusnya berbeda untukku. Lalu Bang Kumis di depan Hyuk pun berkata, sepertinya kau menjadi sombong setelah belajar seni bela diri, padahal tingkatanmu masih rendah. Lalu Hyuk pun berkata, kalau begitu apa aku boleh ikut dalam sebuah duel? Tiba-tiba Bang Kumis di sana pun terkejut, dan ia pun berkata, wah, apa? Kau serius? Hyuk pun menjawab, aku bisa buktikan kalau obat yang kumakan tidak akan sia-sia lewat sebuah duel kan? Bang Kumis pun berkata, siapa yang ingin kau lawan? Seseorang dari keturunan keluarga? Hyuk pun menjawab, putramu. Lalu Bang Kumis pun terkejut, dan Hyuk pun berkata lagi, dia terlihat kuat saat aku bertemu dengannya. Lalu Bang Kumis terkejut sambil bertanya-tanya, siapa yang kau pikirkan? Apakah anak keduaku atau anak pertamaku? Dan bersambung waduh mungkin episode selanjutnya ini si Hyuk akan bertempur dengan keluarga Namgong lainnya, yaitu anak Bang Kumis. Ikuti saja lanjutannya ya, tunggu ya.